kalau Habib pasti masuk surga, walaupun dia berbuat dosa, walaupun bermaksiat, walaupun dia judi, walaupun dia melacur, walaupun dia narkoba, walaupun dia mabuk, pasti masuk surga. Habib siapa yang ngomong? Jaga kau punya mulut Rama, jangan fitnah. Kalau memang ada Habib yang ngomong begitu, Habib walaupun berbuat dosa pasti masuk surga, saya Bani Smith akan bantai itu Habib di depan Rama Irama. Katanya mengajak kepada kebenaran. Kalau kebenaran yang kau ajak tidak akan menjadikan orang sebab permusuhan. Pasti Anda salah paham. Kebenaran akan membawa keindahan kok. Apapun coba. Sekarang ada umat Islam terbelah-belah. Ilmunya setinggi langit, Ustadz, Kiai, Masyayikh, tinggi sampai di langit ilmunya. Mau dia Habib, Sayyid, Syarif, cucunya Nabi Muhammad, kalau berbuat dosa, kalau berbuat maksiat, tempatnya neraka. Nyambungnya kemana? Ke Roma Irama, apa? Ke Roma Irama. Roma Irama ngomong doktrin para habaib, doktrin kan suaranya udah tua. Doktrin para habaib, doktrin para habaib. Itu Habib kalau buat dosa, buat maksiat, itu pasti walaupun maksiat masuk surga. Hei, Roma Irama, jaga kau punya mulut, jangan suka fitnah. Habib siapa yang ngomong begitu? Siapa habaibnya yang ngomong begitu? Kalau Habib pasti masuk surga, walaupun dia berbuat dosa, walaupun bermaksiat, walaupun dia judi, walaupun dia melacur, walaupun dia narkoba, walaupun dia mabuk, pasti masuk surga. Habib siapa yang ngomong? Di mana? Kapan? Siapa orangnya? Bilang. Jaga kau punya mulut Rama, jangan fitnah. Kalau memang ada habaib yang ngomong begitu, Habib walaupun berbuat dosa pasti masuk surga, saya Bani Smith akan bantai itu Habib di depan Rama Irama. Udah tua, tuh bangka, suka fitnah, betul? Jaga kau punya mulut tuh, jaga. Kalau emang ada habaib yang ngomong gitu, siapa? Bilang. Saya datang, saya injak depan dia tuh Habib kalau ada ngomong gitu. Ini baru namanya di tengah. Saya kan orang yang saya ini tawazun, tawasud, insaf. Habib salah, nggak ada urusan, betul? Kan saya bilang barusan tadi. Ini makhluk satu bikin fitnah. Emang susah kalau sama begal-begal nasab ini. Banyak yang nantangin saya ini, banyak. Cuma di media sosial, makanya saya nggak layanin. Nah si makhluk, si ompong satu kemarin beda. Saya lagi enak-enak main gitar sama Habib Lutfi, lagi enak-enak main gitar apa TikTok jelas. Saya kan nggak punya TikTok begitu. Lagi main gitar, ini makhluk masuk. Par mana par? Kan ngobrol lagi, kalau itu kan ngobrol langsung. Beda urusan kalau begitu bos. Ngobrol langsung. Saya nggak pakai, harusnya kan di tempat netral. Saya nggak pakai begitu. Udah kau di mana? Kresek. Ayo sudah. Saya mati. Saya datang ke Kresek sekarang. Giliran datang, kau di mana? Jadi tahan polisi. Malah masyarakat di situ semua ngerebutin saya, saudara-saudara. Jadi udahlah, kalau cuma seupil, kalian tuh cuma seupil, cuma secuil, udah jangan banyak ngomong. Nggak ada ngaruh. Para perindu-perindu ridho Allah dimanapun Anda berada, pastikan kalau Anda duduk dengan seseorang, jika itu Anda anggap sebagai guru, pastikan guru Anda tidak senang bicarakan kejelekan orang. Tidak pernah menjadikan Anda bermusuhan dengan siapapun. Tidak mengajarkan kebencian kepada Anda. Hari ini kita perlu memilah dan memilih siapa yang harus saya dengar dan saya ikuti. Pusing kita dibikin berantem sana sini. Sudah kita capek dengan pemilihan presiden, gubernur, bupati, wali kota, berantem terus. Antara ustadz dengan ustadz ternyata harus bermusuhan. Umat apa ini? Itu kawutha, untuk busa. Tidak ada bobotnya, tidak ada nilainya. Dijadikan bahan tertawaan untuk orang di luar Islam sana. Ayo cerdas semuanya.
Ingat kepada siapa Anda berguru, hari ini sudah waktunya. Alasan apapun dia, ngajari permusuhan adalah bukan hal yang benar. Abari memberi contoh permusuhan, saya tidak tahu. Innalillah. Kami lihat akhir-akhir ini memang terjadi perbedaan, yang semuanya satu rumah, akrab gara-gara pemikiran seseorang menjadi terpecah jadi dua. Pemikiran katanya mengajak kepada kebenaran. Kalau kebenaran yang kau ajak tidak akan menjadikan orang sebab permusuhan. Pasti Anda salah paham. Kebenaran akan membawa keindahan kok. Apapun coba. Sekarang ada umat Islam terbelah-belah. Sekarang kalangan kita ahli sunnah wal jamaah yang katanya yang mengikuti Asy'ariyah terbelah-belah. Lucu. Bertanggung jawablah hai Anda yang membuat perpecahan. Ingat di hadapan Allah. Anda punya hitungan di hadapan Allah. Apa yang Anda cari? Hanya pengen viral. Fir'aun lebih viral daripada kita semuanya. Kita perlu menjaga umat ini. Kami menemukan satu keluarga tiba-tiba menangis. Saya dicaci maki oleh paman saya gara-gara saya mengikuti ini. Allah, dicaci, diolok. Bahkan saya tidak diajak ngomong. Bahkan seperti diputuskan, kamu tidak boleh bergabung dengan keluarga ini. Apa itu? Seorang keponakan dibiayai oleh bibinya, gara-gara bibinya menikah dengan seorang, lalu dicaci mati. Bibinya dimusuhi, padahal membiayai sekolah dari kecil. Fitnah apa lagi yang lebih besar dari ini semuanya? Alasan pemikiran. Sedih, ayo belajar. Pokoknya sudahlah, terlalu sulit. Anda harus mengoreksi, dan bukan waktunya mengoreksi, dan bukan tugas kita mengoreksi. Akan tapi Anda boleh memilih untuk diri Anda sendiri. Pastikan guru Anda. Itulah kembali pada ustadz di kampung itu yang nggak pernah buka WhatsApp, nggak pernah buka handphone, nggak pernah ngerti macam-macam. Taunya hanya kitab Akhlaqul Banin, kitab Bidayatul Hidayah, taunya kitab itu, Ta'limu Ta'alim, Masya Allah indah. Itu guru Anda sudah. Nggak usah yang aneh-aneh hari ini. Nggak usah ustadz yang viral-viralan sudah. Anda perlu sejuk sekarang, kembali ke kampung Anda sudah. Istimewa itu, surga Anda. Yang kerja-kerja sudah, berguru yang benar. Apa artinya kita semakin hari permusuhan? Kami lihat hangat, sehingga ke bawah-bawah. Ustadz mulai merami-rami. Wah, kayak itu jujur. Bisa jadi pertama kali melihat ceramahnya itu bukan ceramahnya dilihat seperti apa. Mau koreksi ceramahnya, enggak. Lihat berapa ribu yang nonton. Berapa ribu yang nonton. Wah, viral ini. Buat lagi kayak begitu. Ajib. Kita sudah bersahabat dengan setan viral. Hati-hati. Sedih hari ini. Anda punya akal ya Allah. Anda punya akal. Bergurulah. Karena kita ingin selamat di akhirat. Jika majelis ini menjadikan hati Anda berporak-poranda, Anda tinggalkan majelis ini. Nasihati saya. Nasihati kami. Kami mendengar, alhamdulillah kami tidak terlalu akrab dengan berita-berita begitu, video-video baru apa Anda aja. Cuman kami sering datang, fulan bu ya, saya mendatangkan orang begini. Kayaknya kalau nonton-nonton begitu nggak kurang terlalu sempat deh. Saya duduk dengan orang saja berjam-jam kadang-kadang, nggak beres-beres. Kemarin ini nggak selesai waktunya. Mendengar pengaduan-pengaduan. Permasalahannya gara-gara itu semuanya. Lihat indah yang diajarkan Nabi. Sekarang kita duduk dengan sesama muslim saja tidak bisa baik. Padahal baginda Nabi mengajari duduk dengan orang di luar Islam pun bagaimana kita mesra dan indah. Seimbang, duduk dengan muslim indah, dengan di luar Islam indah. Sekarang ada macam-macam keunikan. Duduk dengan di luar Islam indah, sama muslim nggak indah. Juga nggak benar begitu. Ada lebih akrab dengan di luar Islam, tapi dengan kaum muslimin memusuhi. Ya nggak benar juga. Yang diajarkan Nabi adalah indah di dalam rumah, indah di dalam keluarga muslim, indah bersama orang luar Islam. Itu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam mengajarkan, dia tidak mengajarkan kita mencaci agama orang lain. Tuhan yang dipercayai oleh orang lain tidak. Sampai derajat itu. Ada masalah kebenaran dialog yang serius. Sudah lama terjadi dialog. Bagaimana kisah imam kita, Imam Syafi'i berdialog. Cuma dialog Imam Syafi'i kan cerdas sekali dialog dalam berdiskusi ilmiah. Beliau mengatakan, mana ada kalimat lebih indah dari ini?
Jika omonganku benar, ya biasa, alhamdulillah. Jika ternyata kebenaran ada pada lawanku, berarti aku tambah ilmu satu. Kan enak banget. Sekarang enggak, ini omongan harus benar, sampai masuk neraka barangkali, bagaimana? Innalillah. Semoga Allah menjaga hati kita semuanya. Bergurulah di kampung masing-masing kepada ustadz yang lembut, ustadz yang tidak pernah bicarakan apakah presiden, wali kota, gubernur, artis. Bukan urusanmu. Urusannya adalah bagaimana membersihkan hati kita. Apalagi mencaci tokoh-tokoh, ulama-ulama, olok-olok. Aduh. Tidak, bukan Anda. Anda tidak boleh berguru dengan semacam itu. Anda akan rugi. Karena apa? Kebenaran belum tentu masuk di hati Anda. Yang ada kebencian di hati Anda.